Definisi satu semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki hambatan listrik antara 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴, yakni antara bahan konduktor dan isolator. Di sini kita bisa melihat perbandingan antara bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kita sudah tahu ya, apa itu tembaga? Tembaga itu sering dipakai pada kabel-kabel. Mengapa? Karena hambatan jenisnya itu sangat kecil, teman-teman. Bisa dilihat hambatan jenisnya berapa? 1,7 kali 10⁻⁸. Nah, maka dari itu dipilihlah tembaga sebagai penghantar listrik. Karena tembaga memiliki hambatan jenisnya kecil, otomatis dia penghantar listrik yang baik. Nah, karena itu syarat konduktor harus memiliki hambatan jenis kurang dari 10⁻⁶. Jadi, konduktor adalah salah satu bahan elektrik yang sangat berguna di dunia. Kedua, yaitu silikon. Silikon salah satu bahan yang banyak digunakan dalam teknologi bahan elektrik bersama germanium. Dia memiliki hambatan jenis 2,3 kali 10⁻⁵. Di sini kita bisa melihat hambatan listrik antara 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴, yakni antara bahan konduktor dan isolator adalah semikonduktor. Nah, jadi silikon masuk ke dalam semikonduktor. Ketiga adalah gelas. Gelas memiliki hambatan jenis yang sangat besar, 7 kali 10⁻⁶. Dari definisi satu semikonduktor, yaitu 10⁻⁴ ke atas, itu adalah isolator. Isolator adalah bahan yang memiliki hambatan listrik terbesar. Jadi kalau yang memiliki hambatan listrik besar-besar, ya masuknya ke dalam isolator. Lanjut ke slide berikutnya ya. Perbedaan arusnya. Kita bisa melihat di sini ada tembaga yang berwarna merah, silikon yang berwarna kuning, dan gelas. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah pada konduktor yang telah saya jelaskan tadi ya, semikonduktor dan isolator. Kita contohkan dengan memasangkan potensial listrik sebesar 10 volt, lalu dialirkan ke setiap secara sama-sama ke gelas, silikon, dan tembaga. Setelah dihitung-hitung dengan hambatan jenis yang berbeda-beda tadi itu, tembaga memiliki arus yang paling banyak karena rumus dari arus itu I sama dengan arus sama dengan volt per hambatan, dan hambatan itu sama dengan hambatan jenis dikali luasnya dibagi panjangnya dengan satuan ohm meter. Udah mengerti kawan-kawan? Selanjutnya ya. Ya, Mama. Struktur atom bahan semikonduktor murni. Semikonduktor murni itu seperti silikon dan germanium. Biar nggak sabar, kita langsung buka saja ya gambarnya.
Kakak. Nah, kira-kira yang mana yang germanium Nggak tahu ya. dan yang mana yang silikon? Nggak tahu ya, nggak tahu. Yang silikon yang A. Jangan pakai silikon, kita tambah gede. Yang B adalah germanium. Silikon memiliki nomor atom 13. Dari sumber Millman 1986, sifat bahan silikon dan germanium. Nomor atom silikon adalah 14. Berat atomnya 28,1 dengan kerapatan gram per centimeter kubik 2,33. Konstanta dielektriknya 12. Sedangkan germanium 16. Atomnya, atom per centimeter kubiknya, silikon 5 kali 10 pangkat 22, dan germanium 4,4 kali 10 pangkat 22. Jurang tenaga energi gap pada 0 Kelvin 1,21 dan germanium 0,785. Jurang tenaga pada saat energi gap pada 300 Kelvin atau suhu kamar, teman-teman, ya berkurang silikon menjadi 1,1 dan germanium juga pun berkurang, sedikit memang berkurangnya, 0,72. Konstanta intrinsik pada saat suhu kamar 1,5 kali 10 pangkat 10 dan germanium 2,5 kali 10 pangkat 13. Mobilitas elektron pada 300 Kelvin 1300 cm persegi per volt second dan germanium 3800 cm persegi per volt second. Mobilitas elektron pada 3000 Kelvin cm persegi per volt second 500 dan germanium 1800. Memang ini tidak perlu dihafal, hanya sebagai informasi kawan-kawan semua. Lanjut ke slide berikutnya. Ya. Definisi 2 semikonduktor. Bahan yang memiliki pita terlarang yang relatif kecil, kurang lebih 1 elektron volt. Di sini kami memberikan perbandingan satunya konduktor, semikonduktor, dan isolator. Pertama, kita lihat konduktor. Pita valensi dan pita konduksinya tidak berjauhan atau kita bisa bilang menyambung. Sedangkan di semikonduktor terdapat sedikit energi gap atau pita terlarang, sekitar kurang lebih tadi saya telah sebutkan 1 elektron volt. Di situ ada hole dan ada elektron bebas. Ya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kita ke kanan lagi, ada isolator. Di isolator ini energi gapnya sangat besar, 6 elektron volt. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa semakin besar energi gap atau pita terlarang, semakin susah elektron bergerak. Karena yang namanya arus itu adalah, misalnya kalau rumus saja nih ya, arus adalah banyaknya muatan per waktu. Jadi elektronnya itu bergerak karena adanya beda potensial. Dan itu elektronnya karena ada pita terlarang, jadi tidak bisa atau susah untuk
bergerak lebih lanjut. Apalagi isolator, sangat sulit untuk elektron bebasnya bergerak atau terlepas dari atomnya karena memiliki energi gap itu tadi yang sangat besar. Bisa memang isolator dan semikonduktor dapat mengalirkan arus, namun sangat-sangat butuh potensial listrik voltnya yang harus besar, yang sangat besar untuk mengantarkan listrik. Nah, ke slide berikutnya. Jenis semikonduktor dibagi menjadi dua. Ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai yang intrinsik dulu. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Maksudnya ya alami gitu ya. Tidak terdapat doping atau penambahan suatu bahan seperti silikon murni. Bisa dilihat dari visualisasinya, ada yang 3 dimensi dan 2 dimensi. Ikatannya ada ikatan kovalen. Silikon ini karena nomor atomnya 14, tadi sudah dijelaskan, jadi memiliki elektron terluarnya adalah 4. Tuh. Sudah jelas kawan-kawan? Sudah. Nah, karena silikonnya terhadap suhu rendah dan satu silikon pada suhu kamar. Lanjut, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Bisa dilihat semua elektron berada pada ikatan kovalen. Kita lihat tidak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Jadi, ketika semikonduktor terutama silikon pada suhu sangat rendah, dia bersifat isolator karena tidak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan. Coba kita lihat, tidak ada hole dan elektron bebas kan? Semua berikatan dengan kuat. Dan energi gapnya kurang lebih 1,2 elektron volt. Kita ke gambar berikutnya, terdapat silikon pada 300 Kelvin atau 27 Celcius. Di sana cukup terlihat perbedaannya, bukan? Di sana sudah ada hole dan ada elektron bebas. Nah, karena ada elektron bebas dan hole ini menyebabkan munculnya elektron bebas diikuti terbentuknya hole lubang sebagai pembawa muatan positif. Jadi hole ini sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan, generation. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen. Jadi karena suhunya semakin tinggi, agitasi terjadi dan menyebabkan elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa